Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua kilometer ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ya, kebetulan ini ada Kang Obrin, Kang Abri, ada Kang Hendrawan. Kebetulan kita ini bertiga disatukan dalam satu komunitas waktu itu ya. Asrama yang bernama Ayot Village. Pak Ayot, ada cerita tentang aku nggak? Wah, saya mah bawa-bawa sebetulnya gitu. Iya, Angkatan 87, bawa angkatan 84. Iya, diajak minat jadinya. Ninggalin orang-orang itu kayak apa? Ayah awak kurus, tapi kumisnya badak. Ya itu teh namanya sesah rakum tahunnya apa? Itu saya pun nggak tahu gitu. Ternyata aja kumis. Wah, itu pas banget. Pas banget. Pas giliran waktu di SG ada acara, wah kan kita pura-pura resep gitu main musik segala macam. Pas pulang pada lapar. Saya ingat ini, sampai sekarang masih ingat. Di Indo Boro-Boro, di Indomie cuma ada satu. Debuin anak Kang Rakum. Ari pas masak, sok tak saha pun tadi masak. Maafnya bari di Cibuhan teh sok panganan. Eta Kang jadi di luar, ulang di luarnya jual. Coba siapa apa ya kan? Keduanya Kang Rakum ini sengaja bikin kopi. Bikin kopi ya? Bikin kopi, dia nggak bikin kopi. Wah nggak mau minum, pada nggak tahu siapa lu apalagi ada yang mau minum. Tahu-tahu apa? Bawa sendok dikocek-kocek, gigi saya mana? Gigi saya mana? Kocek kan gitu kan? Gigi palsunya ada di kopi. Itu kenyataan. Ya ternyata semua juga kita satukan dalam musik ya kita. Iya. Ya, alhamdulillah kita punya hobi yang sama. Kang Abri sebagai apa dulu? Vokalis saya. Vokalis ya. Dulu tahun 84 ya. Betul. 84, 85-nya udah mulai masuklah Sanggar Seni 12 Juli. Ya kerjaannya ya menghibur teman-teman di Jatinangor kan. Iya. Walaupun tidak dibayar ya karena hobi ya seneng-seneng aja gitu kan. Yang balik jam 2 3 skate ya. Jam 2, jam 3 gitu kan. Kebetulan alatnya masih baru waktu dulu kan, jadi rusaknya itu memang sama grup band kami kan. Nah grup band saya itu namanya Rockdale Band. Rockdale Band itu kenapa pilihannya? Ini hanya sebagai satu gerakan mengingatnya Rockdale itu berdirinya koperasi. Oh iya. Ya kan, revolusi industri. Ya. Muncullah adanya koperasi Rockdale di kota Rockdale. Nah, kami mengingatkan dari sejarah itu, ya kan, jadikanlah grup band, gitu kan. Grup band zaman jahiliyah dulu kan, rambut gondrong, gitu kan, rambut gondrong, pulang malam. Sepertinya juga kuliah mengganggu latihan kita. Tapi dahsyat kok. Waktu saya pertama masuk, lihat Rockdale, wah mantap, keren band. Karena gak ada saingan, nah kesininya ya lewat lah. Banyak yang baru dan potensial kan. Artinya juga bahwa dari musik ini kita bisa mempersatukan sebuah elemen, semua angkatan, karena musik itu bagian dari selain hiburan ya, juga untuk mempersatukan, gitu kan? Hobi atau kesenangan ya. Ada yang posisinya jadi penonton, ada posisinya yang jadi pemain, ada yang posisinya orang itu menyediakan fasilitas, urusan soundnya, urusan Tapi listriknya. karunya mah bagian Jabir, bagian anu itu bisa dipromosikan bagian anu coba. Merek konsumsi. ya biasanya itu panitianya beda kalau konsumsi. Kadang-kadang dedikasi konsumsi cukup disebutin atur nuhun. Itu udah clear lah. Karena memang dasarnya ada hobi ya. Nah itu ya perjalanan Rockdale itu bertahan beberapa tahun di Jatinangor. Sehingga hiburan itu buat teman-teman di Jatinangor, karena mereka itu kan dari pelosok seluruh Indonesia, tempat hiburan jauh pada saat itu. Sehingga sebenarnya nggak harus timnya mainnya gitu kan, tapi karena hiburan dikerokan, gitu kan, bentuk kerokan di atas, gitu. Kerokan dan tadi berat gitu kan, dan dulu. Gitu.
Nah personelnya siapa aja tuh Royal tuh kan kalau nggak salah yang sekarang tuh yang sekarang masih eksis di musik adalah Kang Agus Ajis. Iya. Dia sebagai dosen juga sekarang di sekolah tinggi musik. Betul, perjalanan itu memang juga berkembang mengenai jenis musik ya. Dulu kita bawain lagu itu hard rock, makanya kenapa pilihannya Genesis, Phil Collins gitu. Nah kalau Europe bawain itu ya itu mah tes suara aja lah, tes sound aja lah. Nah, tapi ciri khasnya rock itu lebih ke hard rock ya. Hard rock, personilnya ada 4, ada Imam itu cemong ya, cemong satu angkatan semua, ada Denny sudah almarhum, Denny, ada Sony, ada saya ya, 4 ya. Nah, dan itu berjalan perkembangan dengan banyak tren musik ya kan, karena kebutuhan publik ya, kita juga harus mengikuti ketemulah si kembar waktu itu. Jujur aja, gua main sama si kembar itu sangat maksimal. Pada saat itu lagu Europe ya, jadi judulnya apa ya? Dreamer is a dreamer. Itu jadi akapela, ya gitu. Itu Karena saya sangat, cuman saya dokumentasinya nggak ada. Main bass kan? Nah itu semua belajar bernyanyi semua jadi akapela tanpa musik. Itu yang paling maksimal kami bermain di kampus ya, di kampus. Pokoknya lamun main Agus, kuliahnya semangat. Nah gitu rumusnya. Tapi lamun main goreng, ya seminggu mah tuh kuliah. Boleh yang takdir tanya, kita awal itu hanya guys main deh, orang main sukses saya ditanya, kemana pemain band? Ya yang masih bertahan mungkin Agus ya, karena Agus ditunjuk sebagai dosen ya di Sekolah Tinggi Musik di Bandung. Tetap dia juga selain ngajar juga hobinya juga tersalurkan sampai sekarang. Tapi ada yang lebih menarik lagi sebetulnya, junior kita nih si kembar ini ada proses peralihan. Ya mungkin nanti tanya aja langsung sama yang bersangkutan ya. Ya kebetulan gini kan, Hendrawan tuh karena satu daerah dengan saya, pas ketemu karena kuliah di Kopi, diajak lah ke sana ke tempat kos kita. Hendrawan yang ajakan itu, ya akhirnya kita membentuk grup bandnya. Waktu itu sama adiknya Abri yang sekarang jadi Idil. Itu main gitar. Nah Idil, kemudian Hendraman ke keyboard ya. Betul. Ke keyboard, terus ini ke bass. di bass, ke spesialis. Dulu tuh juga pernah kan Abah Jabir juga. Oh iya betul. Betul Abah Jabir. Ini yang menarik itu yang harus dieksplor, ya kan? Masa perubahan. Artinya hobi, ini kan hobi tapi tidak menjalankan hobi. Contoh lah, ini Hendrawan sama Hendraman ini bagus untuk dicontoh. Maksud saya buat teman-teman ya, hobinya tidak hilang, tapi esensi nilainya itu ada perubahan menjadi siar. Nah, harus berbagilah pengalaman itu kan, harus berbagi pengalaman itu. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman bisa melihat perjalanan Hendrawan dan Hendraman itu bahwa musik itu bisa dijadikan alat syiar, gitu. Ya, boleh tanya langsung aja ya, sama Kang Hanta Jawana sampai nggak bisa meninggalkan musik. Saya tahu kok, soalnya kerja balik di kamu musik, akhirnya ya sampai berkata. Perjalanannya memang sungguh berliku-liku, maksudnya banyak variasi, banyak tapi saya sampaikan ini aja. Mungkin ini hanya hidayah Allah ya, pasti ini hidayah Allah. Dari kecil sebetulnya keluarga saya itu keluarga yang tidak ada yang satu yang kecil kayak hal kecil tidak merokok. Bukan berarti yang merokok tidak baik, tapi memang tidak merokok. Kedua, dekat dengan lingkungan yang pesantren, sama pesantren sebetulnya dengan Kang Yanyan.
Wali almarhum. Iya. Jadi setiap saya usia 7 tahun, 6 tahun, Kang Yayan udah tahu saya gitu. Nah, mungkin di saat kecil itulah pendidikan-pendidikan agama itu masuk ke dalam jiwa, gitu. Sehingga kita bermain dimanapun gitu, kayak rem gitu, gitu. Satu itu. Kedua, banyak bergaul dengan orang-orang yang memang orang-orang baik, ya. Bukan orang-orang kita tidak pilihan, tapi memang ditakdirkan oleh Allah gaulnya dengan orang-orang baik. Jadi ingat hadisnya, jadi kita berubah itu 40 hari itu bisa berubah. Tak ubahnya seperti air mani jadi nutfah 40 hari, nutfah menjadi segumpal darah 40 hari, dan ditiupkan ruhnya 40 hari juga. Jadi perubahan-perubahan itu akan menimbulkan kekuatan kalau 40 hari kita laksanakan sekali istiqomah. Nah, tipsnya itu sebetulnya gitu. Saya bareng dengan orang-orang yang dekat dengan Allah di saat kita main musik gitu. Awalnya terus terang aja, saya bermain musik digeli budak gitu. Digeli teh pas main musik Pak Adan dalam hati kecil saya, Adan saya main musik ada kenal gitu. Dan berarti mas saya beres itu tugas, nanti pada saat nanti main saya main sukses, perform hebat gitu. Yeah. Kenapa? Karena memang musik harus banyak berlatih gitu. Kalau tanpa berlatih, waduh, ketinggalan gitu. Nah, main musik Pak Adan. Kadang kesel saya udahlah, saya tiba-tiba belum ada hidayah terus terang aja. Di saat saya main wedding, main apapun, pada saat menjelang 10 menit Adan, saya minta berhenti. Sempat Kang Abri, saya main di wedding, itu saya berhenti, 10 menit berhenti, pas ada ikutan berjamaah, pas pulang ngambek-ngambek orang-orang ininya, PO sama yang punya dan sampai saya, kenapa ini musik nggak ada ini, gimana, lama-lama banget. Saya sampaikan, saya salat berjamaah dulu, kan bisa salat jamaah, munfarid aja nggak usah gitu. Ya kalau memang keberatan, saya nggak usah dibayar, akhirnya mau sendiri. Kan sekarang WO sekarang juga lebih selektif, lebih dahsyat. Tanpa saya mengatakan bahwa saya tidak boleh ini tidak apa, mau sholat dulu, malah menyuruh. Sekarang semua WO hampir gitu. Dari mungkin nggak tahu lah ya, sekarang mungkin caranya lebih ke sini, mereka juga lebih ngerti gitu. Dulu nggak bakaran itu, dilabrak aja gitu waktu sholat gitu. Nah, perjalanan demi perjalanan main musik, wah banyak godaan, banyak benar-benar terpaan lagi. Main di Sabang sampai Merauke, main di Asia, main di Eropa, pernah main. Ternyata berat gitu. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita gitu, pasti kebawa yakin gitu. Kenapa? Karena kita bergaul dengan orang-orang sekitar kita yang memang kebiasaannya begitu. Kalau kita tidak melakukan hal yang demikian, udah jadi orang ya itu benar gitu, sesuai gitu, tidak beradaptasi. Wah ini mah orang tidak enak, enjoy gitu. Nanti untuk kan ini pemain band membagikan identik ini mabok, tak kumaha caranya menghindarinya bisa seperti itu. Memang sebetulnya dari dulu sampai ke waktu di COVID juga ya, kita nggak pernah, kalau rockdale juga nggak pernah. Iya, rockdale itu tanpa mabok, tanpa narkoba. Mungkin itulah salah satunya panutannya mungkinnya. Ningali rockdale main ki alus, main kumaha itu aya minuman, itu aya naon, seserian pun ganja tidak ada, segala tidak ada. Mungkin kita sebagai anak buahnya lah orang ningali, wah kieu berarti ieu main teh. Nah, beranjak ke tempat yang memang main di Medan tahun 99. Main, tipnya bukan uang lagi, tipnya adalah narkoba, sampai sakarung dikumpulkan gitu, dan bebas gitu. Nah, tiba-tiba saya biasa nggak pernah ngajak istri, teruskan aja. Pada saat ke Medan saya bawa istri. Boleh tinggal di situasi kieu, kalau bebas oke, musisi kayak gini gitu. Bagaimana ini? Wah gitu. Iya, pokoknya kejadian-kejadian yang tidak memang di luar dugaan terlihat gitu kan gitu. Sampai waktu main di Medan mah gak jauh kayak kita pemain musisi kita ini disuruh gitu, suruh ngedot kayak gitu.
Nah, beralih dari itu sampai rame akhirnya memang saya sudah tidak mood lagi untuk main di tempat kafe-kafe tadi. Kenapa? Memang terus terang aja main di kafe menurut saya banyak mudaratnya gitu. Dari segi kesehatan, dari segi hubungan dengan keluarga. Ketiganya itu anak-anak suka sakit, suka apa gitu, banyak uang banyak, tapi banyak pengeluaran yang memang tidak terubah, jadi habisnya gitu. Itu yang disebut tidak berkah ya. Ya itu. Terus terang di Medan saya bawa sekarung uang, ratusan sekarung hampir berapa ratus juta. Bawa itu semua masing-masing, tapi ternyata pas pulang ke Bandung kemana-mana nggak tahu kemana uang gitu. Setiap hari bikin jajan, bikin keluar, bikin makan di luar, padahal disediain kayak gitu. Terus anak sakit, harus patah tulang kanan, harus dioperasi, harus gitu. Yang saya rasakan juga seperti itu ya. Di saat kita main job banyak. Benar kalau kita main kan kalau dialektin kita saudara. Nah, betul ya. Nah, yang sana itu yang jadi barokah adalah gaji. Asli bener nih kalau gaji benar-benar barokah. Tapi kalau bicara tingkah mana dan main kalau misalnya gede itu pengen. Nah itulah berkahnya memang kalau jadinya hasilnya benar-benar dari gaji kita, uang keringat kita, insya Allah itu jadi barokah. Tapi untuk zaman sekarang ini musisi-musisi sekarang banyak yang istilah dahsyat lah kalau saya gitu. Musisi sekarang ini beda dengan musisi zaman dulu, misalkan zaman Gitrolis, zaman apa gitu ya. Yang maksudnya eranya gitu, zamannya beda sekali gitu. Sekarang ini musisi kita masuknya pasarnya ke wedding yang aman-aman lah gitu, waktunya aman gitu, terus udaranya juga nyaman gitu, udah diliputi minuman gitu, bagus gitu. Dan kafe-kafe sekarang ini kan banyak yang main di tempat-tempat yang tidak ada jualan minuman atau ada transaksi-transaksi yang memang dasar lah. Kalau saya mau sering lihat ada transaksi jual obat, transaksi bisnis yang tidak halal, banyak gitu. Terkesan berarti saya nyuruh ke makom eta gitu. Saya sholat terus udah main dinnya ningali pura-pura orang yang pakai aurat yang terlihat, udah asa hampa gitu itu waktu di sana gitu. Terus terang aja terkenal gitu. Terkenal bahwa zaman waktu itu saya terkenal pisan, banyak yang kan wah Hendrawan ini pemain band, ada saya tidak cukup begitu. Jadi itu hampa nanaon gitu nggak mau dihisap teman. Jadi saya teringat di dalam surat Hud ayat 15-16 gitu, bahwa barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, yuridillahu nya dunia buat zinataha dengan persiapannya, nuwafi amalahum fiha wa hum fiha la yukhsun. Jadi Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan di dunia gitu. Orang sebanding sateka pola gitu, main musik, song diputing isuk malam, duit bayar gitu. Allah menerek gitu, dan itu dirugikan sama Allah gitu. Tapi ayat 13 itu membuat saya sendiri ciri gitu. Jadi kenal, orang terkenal, orang main band, orang nanti berusaha mau menyenangkan orang lain, tetapi hisab orang tuh gitu. Laila sakum fil akhirah gitu. Jadi ulaika laila sakum fil akhirah. Jadi mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat illa kecuali neraka. Kenapa? Jawabannya neraka itu. Wa habita ma sanau biha wa batirun ma kanu ya'malun. Jadi bahwa sia-sia apa yang mereka kerjakan di dunia gitu. Terus wa batirun dan hapuslah apa yang mereka kerjakan. Benar enggak? Jadi hisabnya mereka dihisab kan. Udahnya. Terus orang misalkan ngobrol hahaha ramean susurian mau dihisab tuh gitu. Malah mungkin ada ajab yang lebih mengenai salakum bil akhirah bilanar. Ngeri lah kata saya. Kenapa saya sampai membaca ayat-ayat tersebut? Saya berbareng dengan orang-orang yang memang dekat dengan Allah gitu, orang-orang yang soleh gitu. Ya minimal diajak kajian, oke saya ikut gitu. Bahwa mantu, kajian ramean ngomong. Tapi ternyata benar Allah itu memberikan ilmu bukan dari kajiannya dulu, dampaknya sebetulnya gitu. Udah nggak ditengahi harus kajian karena berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Nanti mayudullah bi khair bi faqih. Jadi
barang siapa Allah memberikan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahaman agama. Benar ya gitu. Karena sahabat saya gitu bahwa orang dengar apa yang disampaikan deh. Tapi akhirnya dampaknya bahwa kita itu ternyata apa yang kita ikutin ke taman-taman surga, ternyata Allah memberikan kepahaman agama gitu. Gitu kan. Wah, hebat. Gimana Kang Tri? Ya, saya juga memonitor ya perjalanan Hendrawan memang berat. Ini bagian juga perjuangan ya. Karena lingkungannya itu yang kalau orangnya itu mentalnya tidak siap pasti akan ke bawah-bawah. Nah, misalnya di sini mungkin pondasinya cukup bagus, Hendrawan itu sehingga bisa terjaga. Ya, mungkin doanya selalu diucapkan setelah sholat untuk dijaga mungkin oleh Allah ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada cerita yang keluar dari jalur, ya kan, yang tidak diridhoi oleh agamanya kan gitu oleh Allah. Nah, di perjalanan itu juga harus diungkapkan teman-teman ya, menjadi bahan atau tips ya, lebih tepatnya kiat apa sih sebetulnya sampai hobi tidak hilang, musik berjalan, tapi kan kontennya berbeda, lebih ke si A. Memang salah satu yang buat bermusik itu bagaimana dia bisa menciptakan lagu. Kuncinya itu tidak hanya sekedar skill aja, tidak hanya sekedar suara saja, tapi kalau dia tidak bisa menciptakan lagu, pasti ada stucknya gitu loh. Ya. Itu memang rumusnya begitu. Tapi kalau bicara dia kreatif, terus produktif, dia akan sampai kapanpun akan dilihat orang, gitu, akan didengar orang. Ya nanti Kreativitas itu ya. Iya. Nah ini saya lihat udah mulai nih Hendrawan nyiptain lagu, tapi lebih ke religi ya, lebih ke religi. Ini menarik. Ada di Al-Quran itu ada beberapa surat. Artinya inti-intinya di dalam surat. Kalau jadi saya jadi ustadznya, itu bisa disampaikan siar itu lewat lagu dengan musik-musik religinya dan gitu. Nah mudah-mudahan juga. Tapi kan dengan naon kan, akhirnya musik syair-syair religi yang kita kita taruh dari Quran dibawain dengan musik rock, dibawain dengan musik untuk kemana wae kan dengan naon kan ya. Itu keren, pertahankan dan pasti akan berkembang nanti ke depannya ya. Ada perubahan apa tentang musik religi ini kan? Gitu. Nah, mudah-mudahan akan ketemu dan menjadi booming ya. Nah, itu memang tergantung juga kreativitas. Ya, nanti akan bisa lihat. Tadi kita habis show lagu apa tadi kan? Musibah sama sabar. Musik yang musibah ya. Nanti kita lihat videonya seperti apa tentunya. Sebetulnya inspirasinya kan dapatnya itu dari aneh juga, saya juga terus terang ya dari SMS orang lain. SMS orang lain mengirimkan kayak sebuah doa gitu ya, sebuah doa Ahmad Nur Faiz dari guru imam besar Al-Qaid dia teh yang tadi saya bilang bahwa Allahumma inna hadzal marrajul min junudik itu sampai ke bawah gitu, dari bawah semuanya tentang Allah memberikan penyakit kepada siapa saja yang dikehendaki, Allah menutup penyakit kepada siapa yang dikehendaki juga. Dibikin lagu sama saya gitu. Alhamdulillah gitu. Dan lagu ini insya Allah banyak disenangi sama Amin. Alhamdulillah. Saya juga bisa ya gitu dibikin lagu. Oh iya. Nah yang kedua, saya buat lagu juga, lagu istighfar. Ini buat Aira namanya, trio wanita. Yang pertama saya udah bikin juga lagunya itu judulnya Meraih Ampunanmu. Yang kedua istighfar. Nah istighfar ini saya bikin belum dirilis. Udah berapa lagu? Kalau religi. udah banyak sebetulnya. Religi. Cuman untuk dirilis ke publik baru 1, 2, 3, 5 lagu. Yang 3 lagu
di Aira yang 2 lagu di Aroy Band. Dan ini juga kalau dilihat viewer mah ada 10 ribuan viewer waktu Aroy Band musibah itu. Iya. Saya juga kaget, oh bisa bisa tertarik dengan lagu ini, tapi nggak tahu juga ya, karena mungkin asma atau ayat-ayat Allah yang dibikin gitu, sehingga membuat hati itu tergugah gitu, perasaan walaupun misalkan mereka jauh dari Allah atau bagaimana, tetapi karena Allah yang dikumandangkan jadi nyambung dengan kolbu gitu. Dengan hati ya, jadi agen hati main hati gitu kan. Nah itulah. Baik Kang Teteh, barangkali ada yang mau jadi produser untuk produksi lagu-lagu ini, maka diantos. Ya. Bagusnya ditayangkan juga tuh lagu-lagu yang Riko itu yang dicintai. Nanti kita tayangkan. Kan? Menarik juga. Oke, gitu aja mungkin Kang Teteh. Podcast kali ini nggak terasa ini udah bisa menit ya, atau setengah jam 40 menit. Jadi ya saking kubetana kita ngobrol, mungkin kita akan sambung lagi di sesi yang akan datang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Saya Yan, Saya Hendrawan Roy. Abri Novian. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.